Halo India, salam dari Indonesia. How are you, Mr. Raffi? Hope you fine. Stay healthy. Please introduce. My name is Rahmat Nasution from Senior High School 1 Panjabungan Selatan or SMA Negeri 1 Panjabungan Selatan, North Sumatera. Okay. This time I would like to give it also about my views based on PowerPoint in assignment 2. So let's start from my views about the webinar from 3 days session. I'm very excited and learn the spirit of teaching. The committee has invited all the lovely speakers which bring us to improve and take out of the role model in the new era. Some of material really needed in the new era, such as Gwendolyn, Rahon, and others. I personally really proud to be joining this seminar. Also, we can share together beside knowledge, culture, and I was implemented the lovely knowledge and model that is taught webinar. So, in Indonesia. Terima kasih atas waktu dan tempat untuk saya yang telah diberikan di seminar selama 3 hari. Saya sangat senang mengikuti kegiatan ini. Semoga kegiatan-kegiatan ini dapat berlanjut atau bahkan ada lagi webinar-webinar yang lain yang meningkatkan pendidikan terutama khususnya di Sumatera Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pihak komite atau panitia, dalam hal ini LPU, dan kemudian kepada Dinas Pendidikan. Semoga masih banyak lagi atau kedepannya kita masih punya acara-acara seperti ini yang diberikan kepada guru-guru kita terutama di Sumatera Utara. Kemudian terima kasih kepada teman-teman saya, teman-teman guru yang telah membantu saya menyelesaikan tugas ini dan tugas-tugas yang lain. Semoga para teman-teman dan kerabat-kerabat saya diberikan kesehatan. Yang pertama saya mau memberikan pandangan saya terkait webinar kita yang selama 3 hari. Menurut saya webinar ini sangat menarik bagi saya dan sangat menantang, walaupun hanya 3 hari. Tapi setidaknya di 3 hari ini banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan, terutama penggunaan IT di dalam pendidikan, kemudian bagaimana memperbaiki assessment atau membedakan antara assessment dan evaluasi, kemudian sharing dari kebudayaan dan juga mungkin beasiswa dan juga lebih dekat tentang LPU. Jadi menurut saya selama 3 hari ini di webinar ini sangat menarik, dan harapan saya nanti mungkin kedepannya bukan hanya di webinar ini, mungkin ada nanti the real seminar, kita bisa langsung jumpa, karena mungkin saya juga sangat mengharapkan bisa ketemu sama Mr. Raffi, bukan hanya sekedar lewat video conference saja. Jadi bisa bertemu langsung orangnya, seperti itu akan lebih menarik mungkin. Kemudian selanjutnya masalah pandangan saya terkait kebudayaan orang-orang dan juga aspek-aspek yang lain di India. Menurut saya membicarakan India merupakan hal yang menarik karena kita lihat perkembangan baik dari segi industri perfilman, baik dari segi kebudayaan, baik dari segi
pendidikan terutama, karena kita berbicara tentang pendidikan dalam hal ini, India mungkin menjadi salah satu pusat atau bahkan bisa dibilang tempatnya orang-orang mengambil atau menjadi sampel bagi negara-negara yang lain. Seperti kita ketahui, bahkan banyak negara-negara yang di Eropa itu yang di dalamnya orang-orang India punya peranan penting dalam hal ini. Jadi saya kira India bisa dikatakan salah satu hal yang kalau kita bilang adalah representatif dari keseluruhan dunia. Seperti yang kita ketahui di Asia mungkin banyak orang-orang India. Di Indonesia mungkin ada orang India, di Singapura mungkin ada orang Indonesia. Di Asia Tenggara ini di Asia Tenggara ini mungkin kebanyakan orang-orang India atau budaya atau bahkan orang-orangnya dipengaruhi dari budaya India atau orang-orang India gitu. Jadi kalau bicara masalah India, tidak lepas kebudayaan-kebudayaan yang lain seperti makanan. Makanan juga bisa kita ketahui seperti makanan-makanan seperti kari yang ada di Indonesia, kemudian martabak, roti cane. Ini semuanya merupakan akulturasi dari kebudayaan Indonesia dan India. Jadi India ini merupakan salah satu bisa dikatakan kolaborasinya makanan-makanan yang lain yang ada di Indonesia menurut saya. Selanjutnya masalah education sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ya bicara pendidikan mungkin Indonesia masih di bawah India gitu. Bahkan kalau kita ketahui dari bidang engineering atau dari bidang teknik mungkin Indonesia masih di bawah, bisa dikatakan di bawah gitu. Masih istilahnya masih butuh India untuk sharing atau mungkin bekerja sama dalam hal ini. Dari sistem pendidikan di India seperti yang disampaikan di webinar kemarin, saya tertarik dengan S1-nya yang ada di India. S1-nya India hanya butuh 3 tahun dan tanpa skripsi. Sedangkan di Indonesia kita butuh minimal 8 semester atau 4 tahun dan itu diakhiri dengan skripsi atau karya ilmiah. Jadi menurut saya ini akan lebih meminimalisir penggunaan waktu agar si alumni ini lebih cepat selesai dalam kuliahnya. Jadi bisa dilanjutkan atau mungkin bisa di minimize atau diperkecil waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan gelar S1 di Indonesia. Jadi bisa saja misalnya kita mengambil bentuk atau sistem yang ada di India seperti tadi yang mendapatkan S1 cuma hanya dengan 3 tahun. Jadi menurut saya ini salah satu hal yang menarik yang bisa diaplikasikan atau bahkan bisa dibuat di Indonesia atau diberlakukan di Indonesia. Saya tidak bisa menjelaskan atau mungkin memberikan pandangan sejauh ini tentang India dan Indonesia karena saya juga baru kali ini ikut di webinar dan yang mana ini disponsori oleh negara India atau salah satu universitas swasta yang ada di India. Jadi mungkin ya seperti yang tadi yang saya bilang, yang hanya yang aja di webinar saja yang bisa saya dapatkan informasi tentang LPU. Mungkin nanti kedepannya saya juga bisa sharing ya kan, atau mungkin melihat lagi berbagai macam referensi yang bisa saya dapatkan lewat internet. Kemudian pandangan saya terkait Universitas LPU atau The Lovely Professional University. Saya mengetahui LPU ini baru di webinar juga, dan itu baru saya ketahui ketika Mr. Rafi mengatakan
speaker-speaker yang ada di dalamnya ini adalah speaker-speaker atau dosen-dosen yang ada di LPU. Seperti Mr. Raffi, kemudian Mr. Raj, ya kan? Lofi Raj. Dan saya tertarik dengan Mr. Lofi Raj karena dia salah satu dosen engineering yang mana banyak hal-hal baru yang dia berikan kepada kita di webinar. Dan beliau juga ini menurut saya salah satu speaker yang paling menarik dalam webinar kita dan paling memacu semangat kita dan ketertarikan kita di dalam materi-materi yang beliau sampaikan. Kemudian masalah kampus yang ada di LPU, Mr. Raffi juga sudah menjelaskan di webinar bahwasanya LPU merupakan salah satu universitas terbesar swasta yang mana di dalamnya ada sekitar 18 lebih fakultas dan salah satu fakultas terfavorit itu adalah fakultas engineering atau teknik mesin mungkin. Ya, karena yang kita ketahui sekarang ini kita udah masuk di era 4.0, ya eranya di mana mesin menggantikan manusia. Tapi mungkin ya kita harapannya juga jangan semuanya harus mesin. Ya manusia juga perlu karena mesin dengan manusia beda. Mesin itu punya detail, dia punya ketepatan, tapi dia tidak punya hati seperti manusia. Yang terakhir saya mau bicara masalah panitia, tentang masalah acara ini sejauh mana. Menurut saya acara ini terselenggara dengan sukses, dengan bagus, dengan terarah, dengan tersusun. Sumatera Utara, guru-guru Sumatera Utara, dosen-dosen dari LPU yang telah memberikan materi, ilmu, sharing pengalaman. Kemudian kawan-kawan dari Mr. Raffi, komite atau panitia yang telah bekerja keras selama 3 hari untuk menyusun acara ini. Semoga beliau dan kawan-kawan serta dosen dari LPU sehat selalu. Dan yang terakhir, terima kasih sekali lagi kepada Mr. Raffi. Semoga kita nanti bisa ketemu secara real face, gitu, bisa ketemu langsung tatap muka, bisa sharing pendapat, sharing tentang ilmu dan kebudayaan yang perlu lagi kita bahas atau yang perlu lagi kita gali. Saya kira demikian. Jangan lupa jaga kesehatan karena hanya kamulah yang bisa menjaga kesehatan kamu, bukan orang lain. Jaga jarak and stay healthy. Don't forget to use masks. And salam dari Indonesia untuk India. Terima kasih. Namaste. Selamat malam.